Apa jadinya kalau kamu kerja keras umur hidup, tapi tetap tidak bisa punya rumah? Sementara ada orang yang tidurnya pun bisa sambil menghasilkan uang. Satu pertanyaan yang gak pernah diajarkan di sekolah, tapi selalu terasa diisi dompet. Kenapa orang kaya makin kaya? Dan orang miskin ya tetap begitu-begitu aja. Katanya kita hidup di dunia yang adil, yang rajin pasti sukses, yang sabar pasti panen. Tapi kenyataannya, kadang yang kerja paling keras justru digaji paling kecil. Sementara yang paling santai justru punya saham di tempat kamu kerja. Apa jadinya kalau ternyata sistemnya memang tidak pernah dirancang agar semua orang bisa menang? Kalau yang miskin disuruh bersyukur dan yang kaya disuruh mengatur. Kamu sering ngerasa uang gak cukup. Mungkin masalahnya bukan di dompetmu, tapi di kepalamu. Banyak orang berpikir bahwa untuk jadi kaya yang dibutuhkan hanyalah penghasilan besar. Padahal perbedaannya seringkali terletak pada cara berpikir. Pertama, fokus pada investasi dan konsumsi. Orang dengan mindset kaya mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk menumbuhkan aset. Menurut data OJK tahun 2023, hanya 21% masyarakat Indonesia yang berinvestasi. Padahal dengan investasi kecil, semisal 500.000 per bulan, selama 20 tahun, efek compounding bisa menghasilkan lebih dari 300 juta. Sebaliknya, mindset miskin lebih memprioritaskan konsumsi seperti belanja impulsif dan gaya hidup mewah sesaat. Kedua, melihat masalah sebagai peluang, bukan hambatan. Ketika krisis datang, orang dengan mindset kaya akan mencari celah untuk berkembang. Saat pandemi misalnya, banyak bisnis runtuh, tetapi juga lahir ribuan usaha online baru yang mulai dari garis rumah. Sementara mindset miskin cenderung pasrah dan melihat masalah sebagai akhir, bukan awal. Ketiga, lingkungan pertemanan. Penelitian Harvard tahun 2019 menemukan bahwa penghasilan seorang dipengaruhi oleh rata-rata penghasilan 5 orang terdekatnya. Jika kita bergaul dengan orang yang rajin belajar, berpikiran maju, dan optimistis, secara tidak sadar kita akan ikut terbentuk. Sebaliknya, lingkungan yang pesimis akan menarik kita ke bawah. Perbedaan kecil ini, jika dikumpulkan setiap hari, akan menciptakan jarak yang semakin lebar antara mereka yang bertumbuh dan mereka yang tetap stagnan. Kaya bukan hanya soal uang, tapi soal cara berpikir yang membentuk tindakan. Apa jadinya kalau kamu mikir seperti orang kaya selama sebulan? Bayangkan kamu memutuskan untuk hidup selama 30 hari dengan pola pikir orang kaya. Setiap pagi kamu memulai hari dengan menulis afirmasi positif dan menetapkan tujuan harian. Kamu mulai mengatur keuangan, mencatat setiap pengeluaran, dan menyisihkan minimal 10% untuk investasi kecil seperti reksadana atau emas digital. Hari demi hari perubahan terasa. Minggu pertama mungkin sulit, godaan nongkrong atau belanja impulsif masih muncul. Namun seiring kebiasaan baru terbentuk, menurut penelitian di European Journal of Social Psychology 2010, butuh rata-rata 66 hari untuk membentuk kebiasaan permanen. Tapi perubahan awal sudah bisa terasa dalam 21 sampai 30 hari pertama. Pada minggu kedua, kamu mulai merasakan dampak positif. Tabungan bertambah, rasa cemas soal uang berkurang, dan produktivitas meningkat. Kamu juga mulai melatih pola pikir. Setiap masalah dianggap sebagai tantangan yang bisa dipecahkan, bukan penghalang. Mood harian pun membaik karena kamu merasa lebih terkontrol atas hidupmu. Di akhir 30 hari, kamu melihat catatan tabungan yang naik, pola konsumsi yang lebih sehat, dan rasa percaya diri yang meningkat. Eksperimen sederhana ini membuktikan bahwa mindset kaya bukan soal jumlah uang di rekening, tapi soal cara kamu mengelola pikiran dan kebiasaan sehari-hari. Perubahan kecil ini bisa jadi titik awal transformasi finansial yang lebih besar.
Dari minus ratusan juta, sekarang jadi miliarder. Rahasianya bukan warisan, tapi perubahan cara berpikir. Ini adalah kisah nyata Sandiaga Uno yang pernah terpuruk secara finansial pada krisis 1998. Sebelum sukses, ia hanyalah pegawai biasa yang kehilangan pekerjaannya saat ekonomi runtuh. Dalam keadaan tertekan, ia punya dua pilihan: menyerah pada keadaan atau mengubah cara berpikir. Titik baliknya datang saat ia mulai melihat uang bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi sebagai alat untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Ia belajar berinvestasi, membaca buku bisnis, dan mengembangkan jaringan pertemanan yang produktif. Ia memulai usaha kecil dari nol, menjual produk sederhana, dan terus mengembangkan keterampilan manajemen keuangan. Menurut American Psychological Association, perubahan mindset yang berfokus pada pembelajaran dan peluang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mencapai tujuan finansial hingga 34% lebih besar. Sandiaga Uno mempraktikannya. Setiap kegagalan ia anggap pelajaran, bukan akhir. Kini ia dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia dengan kekayaan mencapai triliunan rupiah. Semua berawal dari keputusan untuk mengubah cara berpikir tentang uang. Kisah ini membuktikan bahwa kesuksesan finansial tidak hanya bergantung pada kondisi awal, tetapi pada kemampuan untuk mengubah mindset dan konsisten membangun kebiasaan positif yang mendukung tujuan jangka panjang. Banyak orang bilang seseorang sukses karena orang tuanya kaya, tapi faktanya banyak anak muda dari keluarga biasa aja bisa jadi mapan karena mereka mikir kayak orang kaya. Mindset kaya bukan sesuatu yang eksklusif milik mereka yang sudah punya segalanya. Bahkan kalau kamu masih kuliah, tinggal di kos kecil dan uang pas-pasan, kamu tetap bisa memulai. Kuncinya ada di pola pikir dan kebiasaan kecil yang kamu bentuk sejak muda. Pertama, budgeting. Anak muda yang berpola pikir kaya selalu tahu kemana uangnya pergi. Aplikasi keuangan seperti Money Lover atau Dompetku bisa membantu mencatat pengeluaran harian. Menurut OJK, tahun 2022, hanya 35% Gen Z di Indonesia yang terbiasa mencatat keuangan pribadi. Padahal ini pondasi penting. Kedua, investasi kecil. Mulailah dari yang terjangkau. Reksadana bisa dimulai dari 10.000, emas digital dari 5.000. Uang jajan segelas kopi bisa dialihkan untuk masa depan. Data dari Tokopedia Investasi menunjukkan bahwa mayoritas investor pemula di Indonesia sekarang justru datang dari usia 18 sampai 24 tahun. Yang ketiga, networking. Temukan komunitas positif, ikut webinar gratis, dan jangan ragu untuk belajar dari orang yang sudah lebih dulu sukses. Anak muda dengan mindset kaya percaya bahwa lingkungan membentuk mereka. Jadi intinya, kaya bukan soal keturunan, ini soal keputusan. Anak muda bisa memulai hari ini dari langkah kecil yang konsisten. Tahu nggak sih kamu, otakmu bisa memprediksi masa depan finansialmu. Mindset kaya dan miskin ternyata punya jejak psikologi yang berbeda. Mindset bukan sekedar cara berpikir, ia secara langsung memengaruhi otak kita. Dalam neuroscience, penelitian menunjukkan bahwa keputusan finansial dipengaruhi oleh area otak yang mengatur reward system, yang terkait dengan rasa puas dan motivasi. Ketika seseorang memiliki mindset kaya, otaknya cenderung fokus pada reward jangka panjang. Ini mirip dengan efek dopamin yang dilepaskan saat mencapai target besar setelah proses panjang, seperti menyelesaikan proyek atau menabung hingga tercapai. Sebaliknya, mindset miskin lebih terikat pada reward instan, seperti membeli barang impulsif untuk kepuasan cepat. Menurut jurnal Nature Neuroscience 2016, otak kita terbentuk oleh kebiasaan yang diulang. Pola pikir yang berorientasi pada investasi waktu dan usaha akan memperkuat jalur neuron yang mendukung pengambilan keputusan jangka panjang. Ini sebabnya orang yang konsisten belajar dan berdisiplin finansial lebih cenderung sukses
dalam 5-10 tahun ke depan. Dopamin juga berperan penting. Orang dengan mindset kaya melatih otaknya untuk menikmati proses, seperti belajar, menabung, atau berinvestasi, bukan hanya hasil akhir. Semakin sering mereka merasa puas dengan langkah kecil, semakin kuat kebiasaan positif mereka terbentuk. Jadi kesimpulannya, mindset kaya adalah hasil dari latihan otak yang konsisten. Ubah kebiasaan kecilmu hari ini dan otakmu akan belajar berpikir seperti orang kaya di masa depan. Mindset kaya nggak selalu bicara soal uang. Kadang yang bikin kamu benar-benar kaya justru cara kamu berpikir dan berinteraksi. Banyak orang salah kaprah mengira mindset kaya hanya diukur dari harta. Padahal pikiran kaya lebih dulu terbentuk dari cara kita memandang dunia, bahkan sebelum menyentuh uang. Pertama ada growth mindset, yaitu pola pikir untuk terus belajar dari kegagalan. Penelitian dari Stanford University menunjukkan bahwa individu dengan growth mindset memiliki kemungkinan 40% lebih tinggi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang karena mereka tidak takut gagal, justru menjadikannya bahan belajar. Kedua, pola pikir memberi dan kolaborasi. Orang dengan mindset kaya percaya bahwa berbagi pengetahuan dan membangun jejaring akan membawa manfaat jangka panjang. Contoh sederhana, ikut komunitas belajar gratis, membantu teman mengerjakan proyek, atau terlibat dalam kegiatan sosial. Riset Harvard Study of Adult Development tahun 2020 membuktikan bahwa hubungan sosial yang kuat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesuksesan hidup lebih besar dibandingkan faktor finansial. Mindset kaya adalah tentang melihat dunia dengan peluang, bukan kekurangan. Bukan saldo yang membuatmu berpikir kaya, tapi bagaimana kamu berani gagal, mau belajar dan siap membantu orang lain. Dari sanalah jaringan, kepercayaan, dan kesempatan tumbuh, dan itulah pondasi sejati menuju kesuksesan. Banyak yang salah paham soal mindset kaya. Banyak orang mengira punya mindset kaya itu sama dengan hidup pelit, kerja tanpa henti, dan gak pernah menikmati hidup. Padahal itu cuma mitos. Yang pertama, mindset kaya sama dengan pelit. Faktanya, orang dengan pola pikir kaya justru tahu cara mengelola uang dengan bijak. Menurut survei CNBC Make It tahun 2022, 68% miliarder aktif menyumbang ke kegiatan sosial atau amal. Mereka bukan pelit, tapi memilih mengalokasikan uang untuk hal yang lebih produktif atau bermanfaat. Yang kedua, mindset kaya sama dengan kerja 24 jam tanpa istirahat. Penelitian dari Harvard Business Review tahun 2020 menunjukkan individu sukses justru menjaga keseimbangan hidup. Mereka menerapkan deep work dan istirahat teratur agar lebih fokus. Mindset kaya bukan soal kerja terus-menerus, tapi bekerja cerdas, bukan hanya keras. Yang ketiga, mindset kaya hanya bisa dimiliki orang kaya. Ini justru salah besar. Mindset kaya adalah cara berpikir yang bisa dilatih siapapun. Data dari Journal of Applied Psychology tahun 2019 menunjukkan bahwa kebiasaan kecil seperti mencatat keuangan dan membaca buku finansial dapat meningkatkan kontrol diri dari peluang kesuksesan bahkan di kalangan mahasiswa. Jadi mindset kaya itu bukan soal menahan diri dari berlebihan atau hidup untuk kerja, tapi tentang mengelola pikiran, waktu, dan uang dengan strategi yang tepat. Mulai hari ini, coba langkah kecil, catat keuanganmu, sisihkan sedikit untuk investasi, dan fokus belajar hal baru. Ingat, perubahan besar datang dari kebiasaan kecil yang konsisten. Kalau kamu siap memulai perjalananmu jadi versi terbaik, klik tombol like, share ke temanmu, dan tulis di kolom komentar kebiasaan apa yang akan kamu ubah mulai hari ini. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa belajar bareng tiap minggunya.